Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amalia Hartanto Putri dengan NIM 225210004. Di sini saya akan menjelaskan materi integral untuk menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu UTS pada mata kuliah kalkulus. Baik, teman-teman, silahkan menyimak. Baik, di sini saya akan membahas integral. Nah, integral itu terbagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Kemudian setelah saya membahas integral tentu dan integral tak tentu, saya akan membahas contoh soalnya. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan rumus dasar dari integral. Rumus dasar yang pertama yaitu di sini ada integral A kali dx sama dengan AX tambah C. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa integral itu ciri-cirinya adalah memiliki tanda seperti ini. Nah, ini adalah tanda integral. Dapat saya contohkan di sini misalkan A-nya itu misalkan saya contohkan 2. Maka di sini jadi integral 2 D dikali dx sama dengan 2 X plus C. Nah, jangan lupa C-nya. Nah, ini adalah contoh dari integral yang sangat dasar, rumus dasar yang sangat sederhana. Kemudian selanjutnya di sini ada integral X pangkat N kali dx sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 ditambah C. Dengan N itu bukan min 1. Maka selain min 1 itu bisa kita contohkan. Kita masukkan N-nya. Misalkan saya contoh di sini, saya beri contoh di sini N-nya itu adalah 2 misalkan. Maka integral X pangkat 2 dikali dx sama dengan X pangkat N-nya itu kita ganti 2. Nah, pangkat 2-nya itu kita tambah 1. Tambah 1 per, nah, N tambah 1 itu kan sama pangkatnya ya, jadi per 2 tambah 1 ditambah C. Nah, ini belum selesai karena ini masih bisa ditambahkan ya, ada tambahannya. Jadi di sini menjadi 1/3 X pangkat 3 ditambah C. Nah, ini rumus dasar yang kedua. Nah, kemudian ini ada rumus dasar dari integral yang ketiga, yaitu integral X pangkat min 1 atau inverse dx sama dengan in mutlak X ditambah C. Itu di sini saya memaparkan 3 rumus dasar dari integral. Kemudian selanjutnya, sebelumnya ini rumus dasar ini sudah dipelajari pada saat saya itu masih SMA. Ya, jadi mungkin teman-teman yang masih SMA pasti akan menemukan rumus dasar seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke integral tentu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa integral itu terbagi menjadi 2, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu itu apa sih? Integral tentu itu adalah integral yang integrasinya itu berupa nilai tertentu.
Kemudian selanjutnya integral tak tentu. Integral tak tentu itu adalah integral yang hasilnya berupa fungsi. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya kita lanjutkan masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal, yaitu yang pertama adalah integral dari 2x tambah 5 dikali dx. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat mengkaitkan soal ini dengan rumus dasar pada integral yang pertama yang tadi saya jelaskan, yaitu dengan cara, sebentar, nah, 2x ditambah 5, ini kan sama aja kayak n-nya itu 1 ya, karena 2x di sini pangkatnya adalah 1. Jadi kita masukkan 2x 1 ditambah 2x pangkat 1 ditambah 1 per, nah, per di sini kan pernya ini n tambah 1. N tambah 1 itu adalah dari pangkat sini kan, sama aja. Jadi 1 ditambah 1. Nah, kemudian di sini terdapat plus 5. Plus 5 ini kita kaitkan dengan rumus dasar yang pertama, yaitu dengan menggunakan plus 5x. Plus 5x. Nah, selanjutnya jangan lupa kita tambah C. Kemudian hasilnya adalah, oh ya, di sini bisa kita coret ya, karena di sini kan 2, di bawah ini 1 tambah 1 yaitu 2, sehingga bisa kita coret 2. 2 dibagi 2 itu adalah 1, sehingga hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah 5x ditambah C. Nah, ini adalah hasil contoh soal yang pertama. Kemudian kita masuk, nah di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu integral dari 3x pangkat 2 dikurangi 3 dikali dx. Nah, mungkin contoh soal yang kedua ini sama saja dengan contoh soal yang pertama, yaitu dengan melihat pangkatnya, yaitu pangkat 2, sehingga langsung saja kita masukkan 3x pangkat 2. Jangan lupa kan rumusnya n tambah 1, jadi 3x pangkat 2 tambah 1 per 2 ditambah 1. Nah, ini di sini masih ada min 3. Langsung aja kita masukin min 3 tambahin x, kemudian ditambah C. Sama dengan, oh ya, ini juga bisa kita coret langsung. Coret, coret, sehingga hasilnya adalah x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah C. Nah, ini adalah hasil dari contoh soal yang pertama dan kedua. Nah, hasil di sini adalah hasil masih berupa hasil nilai fungsi ya teman-teman. Jadi sehingga ini termasuk pada integral tak tentu. Integral tak tentu ya teman-teman. Karena hasilnya di sini adalah fungsi. Nah, ini adalah integral tak tentu. Ini adalah integral tak tentu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus dari integral tak tentu adalah integral f1
kali X dikali DX sama dengan Fx ditambah C. Begitu, teman-teman. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke simpulan rumus integral tentu. Nah, simpulan rumus integral tentu. Sebelum kita masuk ke simpulan rumus integral tentu, di sini saya akan membahas contoh soal yang pertama tadi. Nih, maaf. Nah, di sini kan integral 2x tambah 5 dx ya. Hasilnya itu x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Nah, saya ambil dari situ ya, integral apa? Maaf. Integral dari 2x ditambah 5 dx. Nah, hasilnya itu kan sama dengan x pangkat 2 ditambah 5 ditambah C. Nah, perlu kita ketahui bahwa integral tentu itu akan di sini ada batasannya. Nah, misalkan saya contohkan di sini ini batas atas, batas bawah ke batas atas. Misalkan di sini batas bawahnya itu 1, batas bawahnya itu 2. Batas atasnya itu 2, maaf. Nah, gimana kalau seperti ini? Tadi kan di sini tambah C, nah itu kita ganti dengan batasan, yaitu batasannya 2 dan 1. Nah, seperti itu. Sehingga nanti hasilnya itu adalah integral tentu, yaitu hasilnya adalah nilai yang tentu, yaitu dengan selanjutnya kita masukkan di sini, X-nya ini kita ubah pada integral yang atas, yaitu 2, sehingga, oh iya maaf, astagfirullah. Maaf, saya lupa memberi X di sini ya. Di sini harusnya 2 X pangkat 2 ditambah 5X. X pangkat 2 ditambah 5X dengan batasan atas 2 dan batasan bawahnya itu 1. Jadi 1 sampai 2. Sehingga jika kita masukkan di sini X pangkat 2, X pangkat 2, X-nya ini kita ganti jadi 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 5, X-nya kita ubah jadi angka 2, 5 kali 2, nah, pakai tanda kurung lagi, dikurangi, kita masukkan lagi, X-nya ini kita ubah dengan menggunakan nilai batasan bawah, maaf ya, kita ubah sehingga 1 ya, sehingga menjadi 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2, 4, 4 tambah 5 kali 2 itu 10, 4 tambah 10 hasilnya adalah 14, 14 dikurangi 1 pangkat 2, 1 ditambah 5 kali 1 itu 5, jadi 1 tambah 5, 6, 14 dikurangi 6. 14 dikurangi 6 adalah 8. Sehingga hasilnya integral dari batasan 1 ke 2, 2x tambah 5 dx, hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini adalah nilai yang tentu, sehingga ini termasuk ke dalam integral tentu. Dan dapat disimpulkan bahwa rumus integral tentu itu adalah batasan A ke B dengan F aksen dikali X
dikali dx sama dengan fx batasan A sampai ke B. Dengan batasan A sampai ke B ini nanti kita masukkan di sini x dari batasan B dikurangi f dikali x dari batasan A. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi yang kedua dengan pembahasan integral substitusi dan integral parsial. Nah, di sini saya akan memulai dengan menjelaskan integral substitusi. Apa sih itu integral substitusi? Integral substitusi adalah teknik penyelesaian persamaan integral dengan mensubstitusikan persamaan ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, perlu kita ketahui adapun rumus integral substitusi. Rumus integral substitusi itu adalah integral FU dikali DU per DX sama dengan FU DU. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal pengintegralan dari teknik substitusi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh dengan contoh soalnya itu integral 2x dikali akar x pangkat 2 ditambah 6 dx. Nah, langsung aja kita jawab. Pertama kita jawab dengan membuat pemisalan. Adapun pemisalan yang pertama yaitu kita ambil di sini x pangkat 2 ditambah 6. Nah, x pangkat 2 ditambah 6 ini kita misalkan menjadi u, kemudian selanjutnya 2x dx. Nah, 2x dx ini kita misalkan menjadi du. Kemudian jika disederhanakan dx-nya itu kita sama dengan kan, maka dx-nya ini akan sama dengan du per 2x. Nah, ini tinggal turun aja ya, pindah tempat. Jadi, dari yang perkalian pindah tempat jadi pembagian, jadi dx sama dengan du per 2x. Nah, kita masuk ke soalnya. Soalnya kan di sini integral 2x dikali akar dari x pangkat 2 ditambah 6 dx. Nah, tadi x pangkat 2 ditambah 6 ini kita misalkan menjadi pemisalan u. Sehingga menjadi integral 2x akar dari u. Kemudian akar dari u, dan ini ada dx. Dx-nya ini kita ubah juga menjadi du per 2x. Nah, maka menjadi integral 2x akar u du per 2x. Nah, sebentar. Di sini ada 2x dan di sini ada 2x juga. Jadi kita bisa coret 2x dibagi 2x, maka habis, yaitu sama dengan 1, sehingga sisa akar u dan du. Jadi integral akar u dan du. Nah, belum selesai ya. Integral akar u du ini kita ubah akarnya ini menjadi pangkat setengah, karena seperti yang kita ketahui bahwa akar itu jika diubah itu bisa menjadi pangkat setengah ya. Jadi integral u pangkat setengah du. Nah, kemudian kan di sini sebelum huruf u ini di sini ada angka 1 ya teman-teman. Jadi 1 di sini bisa kita jabarkan menjadi 1 per setengah ditambah 1. Setengah ditambah 1 adalah 3/2. Sehingga 1 per 3/2. Kemudian U-nya di sini kita tambahkan jadi U pangkat 1 tambah setengah, yaitu U menjadi U pangkat 3/2 ditambah C. Ya, jangan lupa untuk menambahkan C ya. Nah, selanjutnya 1 per 3/2. 1 per 3/2 ini sama saja seperti 1 dikali 2/3 ya teman-teman. Jadi 1 dikali 2/3 hasilnya adalah 2/3. Kemudian U pangkat 3/2. Nah, kita jabarkan. U pangkat 3/2
Maaf, sebentar. Ya, saya hapus dulu ya. Nah, di sini. U pangkat 3/2. U pangkat 3/2 ini sama saja seperti U pangkat 1 ditambah U pangkat setengah. Nah, seperti yang awal tadi, U pangkat setengah itu adalah akar U. Sehingga U pangkat 1 ditambah U pangkat setengah menjadi U akar U. U akar U. Nah, kita masukkan ke sini ya, kembali ke awal. Jadi 2/3 U akar U ditambah C. Nah, dari sini kan sudah kita ketahui, sudah didapat ya, maaf, sudah didapat menjadi hasil 2/3 U akar U tambah C. Nah, ini kita masukkan kembali nilai yang semula, yaitu dengan nilai U itu adalah X pangkat 2 ditambah 6. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian akar U. Akar U berarti tinggal masukkan lagi, jadi akar X pangkat 2 ditambah 6. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah hasil dari 2x, integral 2x akar x pangkat 2 tambah 6 dx. Oke, selanjutnya masih ada contoh soal. Ya, contoh soal yang kedua ini masih tentang soal pengintegralan dengan teknik substitusi ya teman-teman. Di sini soalnya adalah integral 5x pangkat 2 dikali X pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 7 dx. Nah, jangan lupa untuk teknik substitusi itu adalah teknik yang menggunakan pemisalan ya teman-teman. Jadi langsung kita masukkan pemisalan yang pertama, kita ambil nilainya di sini, X pangkat 3 dikurangi 2. Nah, X pangkat 3 dikurangi 2 ini kita misalkan di sini P. Sebenarnya ini bebas ya teman-teman, bisa dimisalkan dengan Z, M, N, apapun itu boleh. Nah, di sini saya menggunakan pemisalannya huruf P. Jadi X pangkat 3 dikurangi 2, saya misalkan P. Kemudian di sini 3X pangkat 2 dx sama dengan dp. Maaf. Ini serius 3X pangkat 2. Oh, iya teman-teman, lanjut ya. Jadi kan ini kan 3x pangkat 2 dx sama dengan dp. Nah, ini saya misalkan menjadi dp. Sehingga diturunkan dx itu sama dengan dp per 3x pangkat 2. Nah, kita masuk ke soal. Soalnya integral 5x pangkat 2 dikali 3x dikurangi 2 pangkat 7 dx. Nah, ini kita masukkan. Maaf, kita ubah ya. X pangkat 3 dikurangi 2. Maka X pangkat 3 dikurangi 2 ini kita ubah menjadi P. Jadi 5 P pangkat 7. Kemudian dx-nya ini kita ubah menjadi dp per 3x pangkat 2. Nah, ini kita masukkan dp per 3x pangkat 2. Menjadi integral 5x pangkat 2 dikali P pangkat 7 dp per 3x pangkat 2. Nah, oh ya teman-teman, sebelumnya ini kan di sini ada X pangkat 2 dan ini ada X pangkat 2. Nah, ini bisa kita coret ya teman-teman. Nah, ini coret habis. Jadi tinggal sisa 5/3 P pangkat 7 dP. Oh ya teman-teman, ini kan bisa kita lihat langsung. Di sini integralnya menjadi 5/3 P pangkat 7 dP. Ini bisa kita keluarkan. Karena seperti sifat yang sebelumnya, yaitu integral K, ya maaf ya, sebentar, integral K fx integral K fx dx
itu sama dengan K integral fx dx. Nah ini, jadi bisa kita keluarkan menjadi dengan sifat ini. Nah sehingga dikeluarkan kan di sini. Jadi dia ada angka di sebelum integral menjadi 5/3 integral P pangkat 7 dP. Nah, selanjutnya 5/3 integral P pangkat 7 dP ini kita jabarkan lagi. Kan di sini ingat ya sebelum angka pangkat ini yang N ini ada angka. Nah, sebelum angka sebelum huruf P ini ada angka 1 sehingga 1 dikali maaf 1/7 ditambah 1 yaitu 1/8. Kemudian ingat intinya sebelumnya seperti materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya yaitu tentang rumus dasar dari integral. Itu kan di situ ada fx n fx itu pangkat n tambah 1 sehingga di sini 1 per n tambah 1. N-nya itu kan 1. 1 ditambah, maaf, N-nya itu kan 7. 7 ditambah 1. Sehingga 1/8. P-nya ini, P pangkat 7. Nah, P pangkat 7-nya ini ditambah 1. P pangkat 7-nya jadi P pangkat 8. Sehingga 5/3 dikali 1/8. P pangkat 8 ditambah C. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini tinggal langsung dikali aja ya. 5 kali 1, 5. 3 kali 8, 24. Menjadi 5/24 P pangkat 8 ditambah C. Nah, P-nya di sini langsung saja kita masukkan dari pemisalan yang tadi, yaitu pemisalan P itu adalah X pangkat 3 dikurangi 2, sehingga jawabannya menjadi 5/24 X pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 8 ditambah C. Itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke integral parsial. Apa sih itu integral parsial? Integral parsial ini adalah teknik penyelesaian persamaan integral dengan pemisalan. Ini karena komponen yang akan diintegralkan ini memuat variabel yang sama meski memiliki fungsi yang berbeda. Nah, perlu kita ketahui dari rumus integral parsial. Rumus integral parsialnya itu adalah integral fx gx dx sama dengan u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Ya, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh soal pengintegralan dengan teknik parsial. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh soal, yaitu dengan contoh soal integral X dikali X tambah 4/5 dx. Maka langsung aja kita jawab ya. Nah, ini bisa kita misalkan terlebih dahulu, yaitu di sini saya memisalkan X ini adalah U, dan X tambah 4/5 ini saya misalkan menjadi V. Maka dapat disimpulkan menjadi U sama dengan misalnya X, maaf, X ini sama dengan U, kemudian diturunkan DU ini sama dengan DX atau DX sama dengan DU. Kemudian dv-nya adalah X tambah 4/5 dx. Dengan V sama dengan integral X tambah 4/5 dx. Nah, di sini saya akan menghilangkan integralnya, yaitu maka saya di sini menggunakan teknik substitusi yang tadi saya jelaskan. Maka integral dari
X tambah 4 pangkat 5 dx. Nah, bila kita gunakan integral teknik pengintegralan substitusi tadi, maka kita tidak boleh melupakan bahwa setelah simbol tanda integral ini, di sini ada angka 1. Sehingga menjadi 1/5 ditambah 1. Dari pangkat sini ya 5-nya, jadi 1/6. 1/6 X ditambah 4 pangkat N plus 1. 5 ditambah 1. 5 tambah 1, 6. Jadi 1/6 X tambah 4 pangkat 6 ditambah C. Nah, ini jadi 1/6 X tambah 4 pangkat 6 ini dapat dari penghilangan integral ya. Di sini C-nya ini boleh dimasukkan atau boleh juga tidak dimasukkan. Ya, sebentar ya, saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya, rumus dengan teknik parsial, yaitu integral U dikali dV sama dengan A U V dikurangi integral V du. Ya, maaf, sepertinya tidak ada A-nya, ini salah, maaf ya. U dikali dV sama dengan U V dikurangi integral V du. Ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa teknik parsial ini dapat digunakan dalam pengintegralan apabila kita lihat di sini pangkat di luar ini lebih besar daripada pangkat yang di dalam kurung. Pangkat yang di dalam kurung ini adalah 1 dan di luar ini juga 1 karena nilainya sama, sehingga saya menggunakan penyelesaian soal ini menggunakan teknik parsial. Kalau misalkan kenapa menggunakan teknik substitusi, itu juga dapat dijelaskan, yaitu karena soal yang diberikan dalam kurung itu pangkat dalam kurung itu lebih besar dibanding pangkat dari luar kurung. Sehingga itu dapat digunakan menggunakan pengintegralan dengan teknik substitusi. Oke, lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, soalnya kan tadi integral X dikali X tambah 4 pangkat 5 dx itu sama dengan X dikali 1/6. 1/6 itu dilihat dari sini ya, menggunakan substitusi tadi. 1 ditambah 5/6, atau bisa dilihat dari sini juga bisa. X dikali 1/6, X tambah 4 pangkat 6, dikurangi integral 1/6, X tambah 4 pangkat 6 dx. Nah, ini juga sama dari yang tadi. Jadi, ini kan U. U itu adalah X nih. U itu adalah X. Nih ya, U itu adalah X. Kemudian dV. dV itu tadi adalah ini ya. 1/6 X tambah 4 pangkat 6. Nih. Maaf, maksud saya V. V. Kemudian dikurangi integral dari V. Nah, V-nya itu nih. Kemudian DU. DU itu adalah DX. DU-nya itu adalah DX. Seperti itu. Sudah masuk kan ya?
Nah, ini U-nya itu X, V-nya itu 1/6 dikali X tambah 4 pangkat 6. Kemudian integral V, integral dari 1/6 dikali X tambah 4 pangkat 6. DU adalah DX. Ini sudah kita masukkan semua pemisalannya. Kemudian kita kalikan. X dikali 1/6 menjadi 1/6X. Dikali X tambah 4 pangkat 6 dikurangi. Nah, ini integral di sini 1/6 ini dapat kita keluarkan menjadi 1/6 integral X tambah 4 pangkat 6 dx. Nah, kemudian dari integral pengurangan yang di sini, yang kedua, itu kan kita perlu ingat kembali bahwa di sini ada angka 1. Sehingga di sini menjadi, kita hilangkan, jika kita hilangkan integralnya, di sini kan kita perlu ingat di sini ada angka 1. Sehingga 1/6 ditambah 1 yaitu 7. Kemudian X tambah 4 pangkat 6. Nah, 6 di sini kita tambahkan 1 ya dari rumus. Jadi X tambah 4 pangkat 7 ya. Ini dari teknik substitusi. Kita jadi harus tetap memahami teknik substitusi karena teknik substitusi ini juga dipakai di teknik parsial. Kemudian dx-nya ini kita ganti tambah plus c. Nah, kemudian ini kan 1/6 dikali 1/7, penyebutnya itu menjadi 42. Sehingga agar lebih mudah, 1/6 yang di awal ini kita ubah lagi menjadi, kita ubah juga menjadi per 42 ya. Nah, untuk mempermudahnya itu, bagaimana cara kita mengubah 1/6 ini menjadi penyebutnya 42? Nah, yaitu dengan cara mengalikan ya, 1/6 ini dikalikan dengan angka 7/7, sehingga 1 kali 7, 7, 6 dikali 7, 42, menjadi 7/42X dikali X tambah 4 pangkat 6 dikurangi 1/42, 4 tambah, X tambah 4 pangkat 6, X tambah 4. Oh iya, nah saya lupa juga. Ini di sini juga saya uraikan X tambah 4 pangkat 7 ini, saya uraikan menjadi X tambah 4 pangkat 6 dikali X tambah 4. Nah, ini hasilnya akan sama ya, sebenarnya. X tambah 4 pangkat 6 dikali X tambah 4 itu sama aja seperti X tambah 4 pangkat 7. Kemudian ditambahkan C. Nah, hasil dari itu, ini kita pindahkan, 7X-nya kita pindahkan ke sini. Nah, ini pengurangan itu dari sini. Dikurangi X tambah 4. Nah, ini di sini. Kemudian ini maju di sini ya. Jadi 1/42 dikali X tambah 4 pangkat 6 dikali 7X dikurangi X tambah 4 ditambah C. Maka menjadi 1/42 X ditambah 4 pangkat 6 dikali 6X, ya ini dikurangi ya, 6X dikurangi 4 ditambah C. Ini adalah hasil penyederhanaan dari soal integral X dikali X ditambah 4 pangkat 5 dx. Mungkin sekian materi dari integral substitusi dan integral parsial yang dapat saya sampaikan. Ya, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Adapun materi yang ketiga yaitu menentukan volume benda putar dengan integral. Nah, perlu kita ketahui di sini sudah saya siapkan kurva mengelilingi sumbu X. Nah, di sini kan kita akan menentukan volume benda putar dengan integral. Nah, contoh yang pertama ini ada contoh dari volume benda putar dengan
integral yang mengelilingi kurva pada sumbu X. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut, ini adalah, maaf sebentar, ini adalah sumbu X. Nah, di sini terdapat, kurva. Kemudian apabila kurva ini diputar menjadi, maka dapat terlihat bentuk benda putarnya, yaitu seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah hasil contoh benda putar yang mengelilingi sumbu X. Nah, rumusnya itu adalah, rumus volume mengelilingi sumbu X-nya itu adalah V sama dengan V interval batas atas sampai ke batas, batas bawah sampai ke batas atas, yaitu batas A sampai batas B, Fx pangkat 2 dx. Itu adalah rumus dari menentukan rumus dari volume dari kurva yang mengelilingi sumbu X. Kemudian ada volume benda putar dari kurva yang mengelilingi sumbu Y. Nah, bisa kita lihat juga dari gambar di sini. Ini adalah sumbu Y. Kemudian di sini ada kurva yang di sini X sama dengan F atau FY. Nah, ini jika kita putar, maka akan terbentuk benda putarnya di sini. Yang benda putarnya di sini memiliki volume ya pasti, karena benda putar di sini mengelilingi, jadi membentuk sebuah volume atau lingkaran yang memiliki alas dan tutup. Nah, untuk rumus dari volume benda putar dari kurva yang mengelilingi sumbu Y itu adalah volume sama dengan V integral batas atas sampai ke batas, batas bawah sampai ke batas atas, yaitu integral A sampai ke B, Fx pangkat 2 dy. Nah, di sini bisa dibedakan, kalau mengelilingi sumbu X maka dx, dan untuk mengelilingi sumbu Y maka menjadi dy. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menentukan volume benda putar menggunakan penerapan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk teman-teman yang sudah bisa menggunakan aplikasi GeoGebra, mungkin dapat mengikuti cara yang akan saya praktikkan. Adapun cara yang pertama yaitu kita menginput fungsi. Fungsi di sini saya menggunakan fungsi fx sama dengan 1 per akar X. Nah, dapat terlihat di sini garis dari fungsi tersebut dalam 2 dimensi ya. Kemudian kita masukkan, kita masukkan integralnya. Kita tulis integral. Nah, di sini kita pilih integral yang ketiga. Nah, di sini kita masukkan functionnya itu, kita masukkan f, kemudian star x sampai value ini ini adalah batas bawah, batasan bawahnya. Di sini saya memakai batasan bawahnya itu 1, kemudian batasan atasnya itu adalah 4. Kemudian klik enter, maka di sini dapat terlihat luas dari benda putar dari dimensi 2-nya. Ini
adalah luasnya, yaitu luasnya adalah 2. Kemudian selanjutnya kita input slider di sini. Misalkan kita taruh di sini. Nah, minimalnya kita pakai angel ya di sini ya, sudut atau angel itu sudut dengan minimalnya 0, maksimalnya 360 derajat. Kemudian incrementnya itu saya ganti menjadi 5 derajat ya biar cepat. Kemudian di sini bisa kita lihat menggunakan 3 dimensinya. Nah, di sini 3 dimensinya itu dilihat dari sini ya. Nah, ini. Kemudian kita klik view. Kemudian di view di sini ada nih 3D graphic. Nah, jadi dapat terlihat di sini benda putar dari bentuk 2 dimensi dan 3 dimensinya. Ya, ini benda putar 2 dimensi dengan luas 2. Nah, ini yang 3 dimensinya ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan permukaan dari benda putarnya. Untuk menentukan permukaan benda putarnya itu kita masukkan input surface. Kemudian kita pilih yang paling bawah. Nah, expression yang pertama, nah itu terdapat surface-nya di sini terdapat 3 expression, yaitu X, Y, dan Z. Nah, kita masukkan expression yang pertama, yaitu dengan X adalah A. Kemudian expression yang kedua itu A cos B. A cos B. Kemudian expression yang ketiga itu adalah A sin B. Dengan parameternya itu kita misalkan di sini parameter A dimulai dari batasan 1,4 ya yang tadi. Kemudian parameter yang kedua itu untuk sudut ya. Sudut yang pertama itu parameter yang kedua itu tuh sudut. Nah, kita misalkan parameternya itu B, start from 0 ya. Kemudian diakhiri dengan 360 derajat atau kita bisa menggunakan di sini alfa ya. Selain 360 derajat itu kita bisa gunakan alfa. Sebentar saya cari alfa. Ini alfa. Nah, seperti itu. Nah, maka bisa kita lihat ya teman-teman semua. Di sini tampak jelas benda putar 3D-nya ini nih. Misalkan kita coba kita jalankan. Nah, ini akan dapat berputar mengelilingi sumbu X. Ya, bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, kemudian oke, kita stop aja ya. Stop di 360 derajat nih. Mengelilingi semuanya. Nah, jadi bulan. Ini. Kemudian kita cari misalkan di sini volumenya. Volumenya itu ya ini kan di sini sudah terlihat ya volume benda putarnya, maka di sini volume benda putarnya itu rumusnya adalah 2V. Bentar. V, kita cari V. Nah, ini 2V dikali 2V dikali integral ya. Fungsinya F, star value-nya itu batas atasnya itu 1, kemudian batas akhirnya adalah 4. Ntar, nah ini dia.
Maka langsung terlihat ya kalau di aplikasi GeoGebra itu volume dari benda putar dari fungsi 1/akar X itu adalah 12,57. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Ini adalah animasi yang saya buat, animasi tentang volume benda putar menggunakan penerapan aplikasi GeoGebra. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari menentukan volume benda putar. Nah, di sini sudah saya siapkan contoh soal untuk menentukan volume benda putar. Soalnya adalah volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 yang dibatasi kurva Y sama dengan X dikurangi Y sama dengan 4 dikurangi X pangkat 2 dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, di sini kita dapat lihat sendiri ya bahwa terdapat fungsi. Fungsi di sini yaitu Y sama dengan 4 dikurangi X pangkat 2. Nah, kita sudah pelajari juga fungsi itu biasanya memiliki sifat yaitu fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, ini adalah suatu fungsi. Nah, di sini AX pangkat 2 itu adalah minus, yaitu min X pangkat 2. Sehingga apabila fungsinya itu minus, maka kurvanya itu akan menghadap ke bawah. Kurvanya akan menghadap ke bawah. Kemudian B di sini tidak ada ya, B-nya ini 0, maka B-nya ini sudah tepat sekali di garis Y, memotong garis Y. Nah, di sini. Kemudian maka C-nya ini 4. Nah, sehingga selanjutnya kita hanya tinggal mencari putaran ya, kelilingan dari sumbu X. Sumbu X. Oke, langsung aja kita jawab. Kita pertama cari ya, selanjutnya di sini kita masuk ke titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X ini kan dari min X pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0 ya. Ini dapat kita kalikan langsung dengan mengalihkan min 1 menjadi X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kemudian X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0 ini kita pecahkan. Kita pecahkan menjadi X dikurangi 2 dan X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, X dikurangi 2 ini sama dengan X2, X sama dengan 2, atau bisa menjadi X sama dengan min 2. Selanjutnya kita mencari titik potong sumbu Y. Nah, sebenarnya ini titik potong sumbu Y ini tidak perlu kita cari ya sebenarnya. Tetapi ya ini agar pas gitu ya. Mungkin kita perlu cari juga dari sini titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y ini Y sama dengan 4 dikurangi X pangkat 2. Nah, 4 dikurang, ini kan dari sini ya. 4 dikurangi X pangkat 2 ini, X-nya ini adalah 0, sehingga 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Nah, ini dapat kita lihat langsung. Di sini titik potong sumbu X itu adalah titik potong sumbu X-nya itu menjadi 2 dan min 2. Kemudian titik potong sumbu Y-nya itu adalah 4. Ya, baik. Selanjutnya, penjabaran selanjutnya itu kita masuk langsung ke menentukan volumenya. Nah, volumenya langsung aja kita masukkan menjadi volume sama dengan V
integral batas U sampai batas 2 dikali 4 dikurangi X pangkat 2 pangkat 2 dx. Nah, ini langsung aja kita kali silang ya pangkat 2-nya ini. Tadi ya AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, jadi 4 pangkat 2, 16 dikurangi BX-nya itu kan BX-nya itu kan X pangkat 2. Nah, X pangkat 2-nya itu kan 4X pangkat 2. Nah, 4X pangkat 2 pangkat 2 menjadi 8X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 dikali X pangkat 2 maka menjadi X pangkat 4 dx. Nah, kemudian selanjutnya menjadi V. Nah, ini adalah maaf, oh ya, ini adalah menghilangkan integralnya. Untuk menghilangkan integralnya, maka kita perlu menggunakan cara substitusi ya. Substitusi yang kita masukkan maka menjadi 16 di sini, maka menjadi 16x. Kemudian kita perlu kita ketahui di sini kan koefisiennya itu 8, maka 8 per 2 ditambah 1, yaitu 8 per 3. Kemudian x pangkat 2. X pangkat 2-nya ini kita tambah 1 menjadi X pangkat 3. Kemudian ditambah, ini di sini ada koefisien 1. Nah, maka 1 ini di sini menjadi 1/5. Nah, kemudian 1/5 ini menjadi 1/5 X pangkat 4. Nah, X pangkat 4-nya ini kita tambah 1 juga menjadi X pangkat 5. Maka menjadi V 16X dikurangi 8/3. X pangkat 3 ditambah 1/5 X pangkat 5. Dengan batasan 2, dengan batasan 0 sampai ke 2. Nah, kemudian ini kita masukkan X-nya ini kita rubah menjadi batasan. Batasannya atasnya itu batasan atas dikurangi batasan bawah. Nah, batasan atasnya itu adalah 2, sehingga X-nya ini kita ubah kita ganti menjadi angka 2, yaitu 16X, maka 16 dikali 2, kemudian 8/3 X pangkat 3 menjadi 8 per X 2 pangkat 3 ditambah 1/5 X pangkat 5 menjadi 1/5 2 pangkat 5. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk batasan akhir, batasan bawahnya itu adalah 0. Sehingga apabila semua nilai X-nya itu diganti 0, maka akan menghasilkan 0 gitu ya. Maka langsung saja 16 dikali 2 itu 32, kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8, sehingga 8 dikali 8/3 adalah 64/3, kemudian 2 pangkat 5 itu adalah 32, sehingga 32 dikali 1/5 adalah 32/5. Nah, kemudian penyebutnya ini kita samaratakan, yaitu dengan menyamaratakan menjadi penyebutnya itu 15, sehingga 32 ini kita kalikan 15/15, 32 dikali 15/15 itu menjadi 480/15, kemudian dikurangi 64/3. 64/3 ini kita ganti menjadi penyebutnya menjadi 15, yaitu dengan mengkalikan 5 ya, mengkalikan 5 yaitu menjadi 320/15, kemudian ditambah 32/5 ini kita ubah menjadi dikalikan 3, yaitu 96/15. Sehingga dapat kita hitung langsung 480/15 dikurangi 320/15 ditambah 96/15, hasilnya adalah 256/15 pi. V di sini adalah satuan volume. Nah, ini adalah hasil dari contoh soal yang telah saya paparkan. Ya, baik, mungkin cukup sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.